Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas hasil diskusi kami, yaitu mengenai metode time series dengan solusi berbasis komputer. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 itu sendiri, yang pertama dari Fiansa Sunardi, kemudian yang kedua Porian Nandat Patmasari, dan yang ketiga saya sendiri Rahman Ardiansyah. Nah, apa-apa saja yang akan kita bahas? Jadi yang pertama yaitu mengenai pengertian time series, kemudian yang kedua komponen time series, yang ketiga metode time series, yang keempat forecast akurasi, selanjutnya solusi time series dengan Excel dan ditutup dengan latihan soal. Oke, yang pertama yaitu pengertian time series. Nah, metode time series adalah teknik statistik yang memanfaatkan data historis yang terkumpul selama periode waktu tertentu. Metode time series mengasumsikan bahwa apa yang terjadi di masa lalu akan tetap terjadi di masa depan. Sesuai dengan namanya, time series, metode ini mengaitkan prediksi hanya pada satu faktor, yaitu waktu. Metode time series ini cenderung paling berguna untuk peramalan jangka pendek, meskipun dapat digunakan untuk peramalan jangka panjang. Adapun ciri-ciri time series itu sendiri, yang pertama yaitu datanya berurutan menurut waktu, alias tidak bisa diacak. Sebagai contoh, jadi misal ada data dalam 1 tahun terakhir. Nah, itu harus berurutan, harus dari bulan Januari, Februari, dan seterusnya sampai Desember. Nah, kalau misal bulannya itu acak, misal dari Januari, kemudian loncat ke Agustus, terus tiba-tiba mundur lagi ke Maret, nah itu dia tidak bisa dikatakan time series karena datanya tidak berurutan menurut waktu. Nah, yang kedua yaitu interval waktunya tetap. Misal setiap jam, hari, minggu, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh juga, misal dalam 1 tahun terakhir, yang kayak tadi, itu kita pengennya dalam per bulan. Nah, kalau emang udah per bulan, itu seterusnya harus dalam per bulan juga. Misal Januari, Februari, Maret. Jangan tiba-tiba kayak kita udah pengen nganalisis ya dalam 1 tahun terakhir di masing-masing bulan, tiba-tiba berubah ke minggu keberapa gitu itu nggak boleh karena interval waktunya itu harus tetap. Dan yang ketiga, tujuan utama dari metode time series ini sendiri yaitu sebagai peramalan atau forecasting, yaitu melihat pola masa lalu untuk memprediksi masa depan. Nah, selanjutnya yaitu komponen time series. Jadi di komponen time series ini sendiri ada 4. Yang pertama yaitu tren. Nah, tren adalah kecenderungan jangka panjang dari data. Apakah data tersebut mengalami kenaikan, penurunan, ataupun stabil. Nah, sebagai contoh itu pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, ciri-ciri dari tren ini sendiri yaitu yang pertama terjadi dalam jangka panjang, kemudian polanya relatif stabil, dan tidak berulang dalam periode pendek. Komponen yang kedua, seasonal atau musiman. Nah, seasonal adalah pola yang berulang secara teratur dalam periode waktu tertentu. Sebagai contoh, penjualan jas hujan meningkat saat musim hujan. Atau dalam contoh lain itu misal dalam konteks musim buah. Kita ambil musim durian. Pasti yang biasanya kita lihat di daerah itu nggak ada yang jualan buah, tapi pas nanti pada saat musim durian, itu pastinya tiba-tiba aja kita ngelihat ada orang yang jual durian di situ. Padahal pada hari biasa itu sebenarnya nggak ada. Tapi karena emang lagi musim, makanya tiba-tiba ada aja orang yang jualan durian di tempat tersebut. Nah, untuk ciri-cirinya dari seasonal, yang pertama yaitu polanya itu berulang secara tetap. Kemudian periodenya jelas, misal dalam waktu mingguan, bulanan, atau kuartalan. Dan yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh faktor kalender atau musim. Selanjutnya untuk cycle atau siklus. Nah, cycle ini merupakan pola naik turun data dalam jangka panjang yang tidak memiliki periode tetap. Sebagai contoh, pembangunan rumah baru dan produk terkait konstruksi itu cenderung mengikuti siklus dalam perekonomian. Nah, ciri-cirinya yaitu tidak berulang secara tetap dan periodenya tidak pasti. Nah, sebenarnya si cycle atau siklus dengan seasonal itu
konsepnya agak mirip, tapi ya dia perbedaannya eh, polanya itu dia nggak tetap dan periodenya tidak pasti seperti itu. Nah, yang keempat yaitu ada random variation atau variasi acak. Jadi random variation adalah pergerakan yang tidak dapat diprediksi dan tidak mengikuti pola. Sebagai contoh yaitu bencana alam, karena kan kita tidak pernah tahu ya kapan bencana alam itu terjadi. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu dia tidak memiliki pola dan tidak dapat diprediksi. Nah, untuk memperjelasnya lagi di sini ada eh, grafik dari komponen-komponen yang sudah dijelaskan tadi. Gambar yang A ini eh, merupakan eh, grafik dari tren. Nah, tapi di tren ini dia ada random movement atau random variation yang di komponen keempat tadi. Nah, tren itu kan dia tadi dijelaskan bahwa eh, kecenderungan jangka panjang dari data, apakah data tersebut itu mengalami kenaikan, penurunan, atau stabil. Nah, di grafik ini dia itu menggambarkan trennya itu naik, menaik, tapi di tengah-tengahnya ini ada random movement yang dipengaruhi oleh ya variabel acak tadi. Kemudian yang B, ini ada cycle. Nah, cycle ini untuk gambar grafiknya seperti ini, jadi bisa tiba-tiba naik atau turun, dan ini tuh sebenarnya periodenya tidak pasti gitu. Kemudian yang C itu ada seasonal. Nah, terlihat dari gambar itu sebenarnya seasonal sama cycle agak beda, tapi sebenarnya dia itu kalau dalam kehidupan nyata tuh agak-agak mirip. Yang berbedanya itu ya kayak tadi yang udah dijelaskan, periodenya tidak pasti dan dia itu tidak berulang juga, berulang juga tidak pasti gitu. Dan yang D, ini ada gambar grafik tren tapi dengan seasonal. Jadi di sini trennya udah menunjukkan tren menaik, tapi dia ada di tengah-tengahnya ada musiman yang mana periodenya pasti seperti itu. Selanjutnya ada metode time series yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada metode time series. Yang pertama ini ada moving average. Moving average itu adalah metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari beberapa data historis terakhir untuk memprediksi nilai periode berikutnya. Nah, rumus dari moving average itu adalah MAN sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari DI dibagi N, di mana DI itu adalah data pada periode I dan N adalah jumlah periode. Di sini ada contohnya. Contohnya itu dari data pesanan pengiriman perusahaan Instant Paperclip Supply. Di sini ada data tiap bulannya dari Januari sampai Oktober dan jumlah pesanan di tiap bulannya. Jadi moving average itu dihitung dari permintaan 3 bulan terakhir. Misalkan MA3. Berarti rumusnya itu MA3 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari DI dibagi 3. Jadi karena 3 bulan terakhir kan berarti itu ada Agustus, September, dan Oktober. Berarti DI satunya itu adalah Oktober, D satunya itu ada Oktober, D2-nya September, dan D3-nya itu adalah Agustus. Makanya jadinya 90 tambah 110 tambah 130 dibagi 3 sama dengan 110. Nah, moving average juga bisa dihitung dari permintaan 5 bulan terakhir. MA5 jadinya dihitung dari Oktober, September, Agustus, Juli, dan Juni. Yang hasilnya itu adalah 91. Nah, di sini ada tabel dari moving average untuk semua bulan. Kalau bisa dilihat di sini, jadi em, karena moving average 3 bulan itu membutuhkan em, data dari 3 bulan terakhir, maka data dari bulan Januari, moving average peramalan dari bulan Januari, Februari, dan Maret itu tidak bisa. Jadinya peramalannya dimulai dari bulan April. Nah, untuk yang moving average 5 bulan, data dari Januari, Februari, Maret, April dan Mei itu tidak ada, jadi dimulai peramalannya dari bulan Juni. Begitupun seterusnya. Boleh di next.
Nah, grafik yang data yang tadi sudah ada di tabel itu dibuat grafik. Jadi ada grafik permintaan 3 dan 5 bulan moving average seperti pada gambar. Dapat dilihat bahwa moving average 5 bulan itu menghaluskan fluktuasi lebih besar daripada yang 3 bulan. Secara umum, moving average dengan periode lebih panjang lebih lambat merespon perubahan permintaan terbaru dibandingkan dengan periode lebih pendek. Nah, untuk karakteristik dari moving average sendiri itu yang pertama sederhana dan mudah digunakan karena dia tidak memakai parameter tambahan. Yang kedua itu ada semua data memiliki bobot yang sama, jadi data lama itu sama pentingnya dengan data yang baru. Yang ketiga, semakin besar N hasilnya lebih halus. Jadi variasi rata-rata akan lebih kecil dibandingkan data asli. Itu jadi membuat efek smoothing gitu, efek halus. Yang keempat bersifat lagging atau terlambat mengikuti perubahan. Karena MA ini menggunakan data masa lalu sepenuhnya, jadi dia nggak mempertimbangkan arah perubahan. Nah, untuk kelebihan dari moving average itu yang pertama mudah digunakan dan cepat, dan cocok untuk data stabil. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu dia tidak cocok untuk data trend, karena dia perubahannya itu tertahan oleh data lama. Lalu untuk yang kedua tidak bereaksi terhadap perubahan cepat. Boleh di next. Baik, untuk metode yang kedua yaitu weighted moving average. Nah, weighted moving average ini merupakan pengembangan dari metode moving average yang memberikan bobot berbeda pada setiap data. Nah, untuk rumus weighted moving average itu sendiri, yaitu WMAN sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, WI dikali DI. Di mana WI itu merupakan bobot untuk periode ke I yang nilainya antara 0% sampai 100% atau 0 sampai 1. Nah, untuk total dari WI itu sendiri, itu maksimal 1 ya, jadi tidak boleh lebih dari 1 atau 100%. Kemudian DI-nya itu data pada periode I dan N merupakan jumlah periode. Nah, di sini ada contohnya, yaitu contoh pada data pesanan pengiriman perusahaan Instant Paperclip Supply. Di sini ada data dari bulan Januari sampai Oktober. Jadi, perusahaan ingin menghitung weighted moving average 3 bulan terakhir dengan bobot 50% untuk data pada bulan Oktober, 33% untuk data bulan September, dan 17% untuk data bulan Agustus. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu WMA3 sama dengan sigma I mulai dari 1 sampai 3 WIDI. Nah, untuk W1 itu sendiri kan tadi 50% ya atau 0,5 dan eh, data pada periode ke satunya yaitu 90 di bulan Oktober. Jadi 0,5 kali 90 ditambah 0,33 kali 110 ditambah 0,17 dikali 130. Yang menghasilkan nilainya itu 103,4 dan aproksimasinya yaitu 103. Nah, selanjutnya untuk penentuan bobot. Jadi, dalam menentukan bobot yang tepat untuk setiap periode data seringkali memerlukan eksperimen coba-coba atau trial and error. Jadi, memang dalam penentuan bobot di weighted moving average itu nggak ada ketentuan pastinya gitu. Nah, jika bulan terbaru diberi bobot terlalu besar, maka peramalan dapat bereaksi berlebihan terhadap fluktuasi acak dalam pesanan. Tapi, jika bobotnya terlalu kecil, maka peramalan bisa kurang responsif terhadap perubahan pola yang sebenarnya. Nah, di sini ada pedoman umumnya, yaitu bobot untuk periode terbaru harus paling besar dan bobot menurun seiring bertambahnya usia data. Nah, untuk contoh skema bobot untuk 3 periode, D1 ini kita berikan nilai 1, D2 nilai 2, dan D3 nilai 3. Sehingga jumlahnya ini didapat 6. Dan dapat kita tulis W itu sama dengan nilai per total. Nah, seperti tadi, D1 itu berarti nilainya 1 dan dibagi total 6, maka didapat 1/6, menghasilkan 0,17. Dan seterusnya sampai D3, yaitu 3/6, menghasilkan 0,5. Sama seperti contoh yang diberikan tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan metode weighted moving average itu sendiri, kita akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu lebih akurat untuk kondisi yang cepat berubah.
Nah, jadi pada buku Bernard itu dikatakan bahwa weighted moving average itu reflect more closely more recent fluctuations in the data and seasonal effects. Yang artinya WMA ini dia lebih peka terhadap perubahan terbaru, sehingga data terbarunya itu diberi bobot lebih besar, yang mana mengakibatkan data itu lebih akurat untuk kondisi yang cepat berubah. Nah, yang kedua itu lebih fleksibel dalam menangani pola data. Nah, yang sudah dikatakan tadi, weighted moving average itu dia reflect more closely dan dia ada seasonal effect-nya. Yang artinya weighted moving average itu dia bisa menangkap pola musiman lebih baik dibanding dengan moving average biasa. Sehingga dia lebih fleksibel dalam menangani pola data seperti itu. Dan yang ketiga yaitu metode ini tuh tidak kaku dan bisa disesuaikan. Nah, karena tadi dalam penentuan bobot itu dia nggak ada ketentuan khususnya, yang mana kita tuh bisa mengatur bobotnya sesuai dengan kondisi data. Yang penting adalah data terbaru bobotnya harus lebih besar dibanding dengan data yang lama, seperti itu. Selanjutnya untuk kekurangannya, yang pertama yaitu bersifat subjektif dan bisa berbeda hasil. Karena penentuan bobotnya itu bebas, makanya dia ini bakal bersifat subjektif dan bisa hasilnya itu beda-beda. Sebagai contoh, misal ada dua atau tiga orang yang diminta untuk eh, menghitung weighted moving average dalam 3 bulan terakhir. Nah, pasti orang pertama dengan orang yang lain, orang kedua itu dalam penentuan bobotnya itu bisa beda-beda. Bisa aja dia 0,5, 0,3, 0,2 atau 0,5, 0,33 dan 0,17. Seperti itu. Pasti kan nanti hasilnya bakal berbeda. Nah, yang kedua, jika bobotnya terlalu besar, dia hasilnya bisa berlebihan terhadap fluktuasi acak dalam pesanan. Dan yang ketiga, jika bobotnya terlalu kecil, itu bisa mengakibatkan modelnya menjadi lambat merespon terhadap perubahan pola yang sebenarnya. Baik, selanjutnya ada exponential smoothing. Exponential smoothing adalah metode peramalan yang memberi bobot lebih besar pada data terbaru dan bobot semakin kecil ke data lama. Rumusnya itu adalah Ft plus 1 sama dengan alpha dt ditambah 1 dikurang alpha dikali Ft. Di mana Ft plus 1-nya itu adalah perkiraan untuk periode berikutnya, dt adalah permintaan aktual pada periode saat ini, Ft adalah perkiraan yang telah ditentukan untuk periode saat ini, dan alfa itu adalah konstanta perataan yang berada di antara 0 dan 1. Di sini ada contoh data permintaan komputer pribadi dari PM Computer Services. Di sini ada 12 periode dari bulan Januari sampai Desember dengan masing-masing permintaan di tiap bulannya. Misalkan dengan alfa 0,3 dan alfa 0,5 dihitung perkiraan untuk periode 2, perkiraan periode 1 diambil dari permintaan periode 1. Jadi di rumus exponential smoothing sendiri itu pada periode 2 kita membutuhkan perkiraan dari periode 1. Nah, karena periode 1 tidak ada perkiraannya, jadi kita anggap permintaan periode 1 sebagai perkiraan periode 1. Jadi F2 sama dengan alfa D1 ditambah 1 dikurang alfa dikali F1. Tadi misalkan kita hitung terlebih dahulu alfanya 0,3. Jadi alfanya 0,3, D1-nya 37 ditambah 1 dikurang alfa 0,7 dan F1-nya tadi kita anggap sebagai ambil nilainya dari permintaan periode 1 yaitu 37. Dia dapat hasilnya untuk perkiraan periode 2 adalah 37. Nah, untuk perkiraan periode 2 dengan alfa 0,5 caranya masih sama, 0,5 kali 37 ditambah 0,5 kali 37 hasilnya 37 dan begitu pun seterusnya yang terus berjalan seperti itu. Jadi next. Nah, di sini ada tabel dari hasil perhitungannya. Di sini ada periode, bulan, permintaan, dan perhitungan perkiraan dari alfanya yang 0,3 dan alfa 0,5. Boleh di next? Nah, di sini hasil tabel tadi dibuat grafik perkiraan exponential smoothing. Jadi dapat dilihat
Jadi kalau alfanya 0,5 itu lebih akurat atau mengikuti data aktual lebih dekat. Secara umum, ketika permintaan relatif stabil tanpa adanya tren, menggunakan nilai alfa yang kecil itu lebih tepat. Tapi sebaliknya, ketika permintaan aktual menunjukkan trennya meningkat atau menurun, nilai alfa yang lebih besar itu yang lebih baik. Nah, karakteristik dari exponential smoothing sendiri itu dia lebih responsif dibanding moving average karena data terbarunya itu punya bobot langsung sebesar alfa. Tidak seperti moving average yang membagi rata. Yang kedua, tidak membutuhkan banyak data karena modelnya bersifat rekursif, jadinya hanya perlu data terbaru dan forecast atau peramalan sebelumnya. Yang ketiga itu mudah dihitung dan diterapkan karena rumusnya sederhana dan cuma punya satu parameter yaitu alfa. Nah, kelebihannya itu yang pertama respon cepat terhadap perubahan. Jadi perubahannya itu langsung mengaruhi peramalannya atau forecast-nya. Yang kedua, lebih akurat untuk jangka pendek karena fokusnya pada data terbaru dan data terbaru biasanya lebih relevan untuk yang masa yang lebih dekat gitu. Selanjutnya ada kelemahan exponential smoothing. Yang pertama dia tidak menangkap tren karena model hanya punya satu komponen, tidak ada variabel untuk arah perubahan. Dan yang kedua tidak cocok untuk data musiman karena tidak ada mekanisme untuk pola berulang atau modelnya itu menganggap semua perubahan itu sebagai noise. The next. Nah, selanjutnya di sini ada adjusted exponential smoothing, di mana definisinya itu adalah pengembangan dari exponential smoothing yang memperhitungkan unsur tren, kenaikan atau penurunan dalam data. Rumusnya itu adalah AFT plus 1 sama dengan FT plus 1 ditambah T besar T plus 1. Di mana T besar T plus 1-nya itu adalah sama dengan beta dikali FT plus 1 dikurang FT ditambah 1 dikurang beta dikali T besar T. Di mana FT plus 1-nya itu rumusnya sama dengan rumus exponential smoothing. Jadi AFT plus 1 itu adalah perkiraan untuk periode berikutnya yang disesuaikan. FT plus 1 adalah perkiraan untuk periode berikutnya. T besar T plus 1 itu faktor tren periode berikutnya. FT perkiraan untuk periode saat ini. T besar T itu faktor tren periode saat ini. Dan beta itu adalah konstanta perataan untuk tren. Di mana beta ini berada di antara 0 dan 1. Nah, contohnya tadi masih sama di contoh di exponential smoothing dari data permintaan komputer pribadi dari PM Computer Services dengan alfanya 0,5 dan beta 0,3 akan dihitung perkiraan yang disesuaikan untuk bulan Maret di mana F1 dan F2 itu diasumsikan sama dan T2-nya itu sama dengan 0. Dimulai dengan menghitung faktor tren. Nilai perkiraan yang disesuaikan untuk periode 3 dimasukkan dalam tabel dengan semua nilai perkiraan yang disesuaikan lainnya untuk periode 12 bulan ditambah perkiraan untuk periode 13. Jadi hitungannya itu contohnya sebagai berikut. Karena F-nya tadi sudah dihitung di exponential smoothing, jadi di sini langsung menghitung T besarnya. Jadi T3 itu sama dengan beta dikali F3 dikurang F2 ditambah 1 dikurang beta dikali T2. Hasilnya itu 0,45, lalu AF3-nya itu menjumlahkan F3 dengan T3. F3-nya yang didapat dari tabel exponential smoothing itu 38,5 ditambah 0,45 itu hasilnya 38,95. Nah, untuk begitu pun seterusnya sampai T13 yang hasilnya 1,36 dan AF13-nya itu 54,97. Semua dimasukkan ke tabel. Mulai di next sebagai berikut tabelnya. Oke, boleh di next. Nah, dari tabel tadi dibuat grafik. Jadi grafik perkiraan adjusted exponential smoothing-nya itu sebagai berikut. Jadi dapat dilihat bahwa adjusted forecast secara konsisten itu lebih tinggi daripada exponential smoothing forecast dan lebih mencerminkan tren peningkatan umum dari data aktual. Walaupun secara umum pola kedua ramalan tersebut sangat mirip. Nah, karakteristik dari adjusted exponential smoothing itu yang pertama dia mampu menangkap tren karena modelnya itu menambahkan komponen tren yaitu type besar tadi atau arah perubahan. Jadi hasil dari peramalannya itu bisa mengikuti kenaikan atau penurunan data. Yang kedua, lebih realistis untuk data meningkat atau menurun karena tidak hanya melihat nilai saat ini tapi juga perubahan atau trennya. Lalu untuk
kelebihan dari adjusted exponential smoothing itu yang pertama dia lebih akurat jika ada tren. Jadi modelnya itu memasukkan arah perubahan, mengurangi bias yang terjadi pada moving average dan exponential smoothing. Yang kedua, dia mengikuti arah perubahan data karena trennya itu dihitung dari perubahan antar periode. Kekurangannya atau kelemahannya adalah satu, perhitungannya lebih rumit karena ada dua persamaan harus menghitung forecast F dan tren T besar. Jadi dia nggak sederhana. Yang kedua itu perlu menentukan dua parameter yaitu alpha dan beta. Baik, selanjutnya ada garis trend linear atau linear trend line. Nah, definisi dari trend linear sendiri itu adalah model regresi linear yang menghubungkan antara permintaan dengan waktu sebagai variabel independen. Nah, untuk trend linear ini tuh kita pakai ketika data dari permintaannya itu menunjukkan tren yang jelas dari waktu ke waktu. Artinya gini, dari satu periode data permintaannya itu hanya bergerak ke satu arah, entah dia itu menurun atau dia itu menaik. Nah, lalu yang kedua, garis trend linear ini juga digunakan sebagai alternatif dari metode exponential smoothing. Nah, untuk model, oh ya, sebelum itu garis trend linear ini tuh memiliki parameternya, modelnya itu sebagai y sama dengan a plus bx, di mana ini tuh mirip-mirip seperti model regresi linear sederhana. Tapi yang membedakannya itu adalah kalau di garis trend linear, variabel dependennya atau variabel bebasnya itu si x itu merupakan parameter yang dimisalkan sebagai periode waktu. Sementara kalau di regresi linear sederhana atau regresi umum, x itu digunakan sebagai suatu variabel yang bebas gitu. Misalnya tuh kayak entah itu bisa permintaan harga atau stok barang atau inflasi dan lain-lain. Pokoknya kalau di garis trend linear ini variabel bebasnya itu hanya sebagai periode waktu. Nah, di sini model parameternya yakni y sama dengan a plus bx, di mana kalau a-nya itu merupakan titik potong atau intersection di periode ke-0 atau sebagai konstanta. Lalu untuk parameter b-nya itu adalah menunjukkan sebagai tren atau kemiringan atau arah garis lurus. Lalu x-nya tadi seperti yang saya jelaskan adalah periode waktu dan y-nya itu adalah ramalan permintaan pada periode ke x. Boleh dilanjut? Nah, untuk rumus parameter dari garis trend linear ini, pertama untuk menghitung b-nya itu menggunakan formula sebagai berikut, yakni sigma x dikali y itu dikurang dengan n dikali x bar dikali y bar. Lalu hasil pengurangannya itu dibagi dengan sigma x kuadrat lalu dikurang dengan n dikali x bar kuadrat. Lalu untuk parameter a-nya itu dihitung dengan formula y bar dikurang dengan b dikali x bar. Nah, untuk x bar dan y barnya itu merupakan rata-rata ya. Rata-rata dari data permintaan atau data dari periode waktu. Nah, di sini juga ada keterangannya seperti yang bisa kalian lihat. N itu adalah jumlah periode, lalu X barnya itu rata-rata periode waktu, dan Y barnya itu adalah rata-rata permintaan. Ini didapat dari data. Biasanya data-data pada soal, lalu kita olah sehingga bisa menghasilkan si nilai X bar dan Y barnya ini. Boleh lanjut? Nah, di sini ada contoh perhitungan untuk kasus garis trend linear, di mana contohnya itu ada data nih permintaan dari PM Computer Service, di mana untuk periodenya itu si X-nya ini bergerak dari 1 sampai 12 dari periode ke-12. Lalu untuk permintaannya ini seperti terlampir, ada data sesuai dengan periode yang telah didaftar. Lalu di sini bisa kita langsung olah
kita pertama bisa mendapatkan XY-nya sebagai berikut, yaitu 37, 80, 123, dan seterusnya. Lalu kita bisa menghitung X kuadrat, yakni 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Lalu untuk perhitungan parameter selanjutnya, di sini kita dapat X barnya itu 78 dibagi 12, itu sama dengan 6,5. Lalu Y barnya itu kita dapat di sini sekitar 46,42. Lalu untuk parameter B-nya itu seperti formula yang ada di slide sebelumnya, kita substitusikan aja nilai-nilainya. Di sini didapat sekitar 1,72. Lalu untuk parameter A-nya di sini didapat di sekitar 35,2. Nah, jadi kita udah punya nilai A, kita udah punya nilai B, maka kita bisa menyusun si model garis teran linearnya sebagai model yang ditampilkan di slide sebelumnya, yakni maka model garis teran linear yang terbentuk dari data permintaan PM Computer Service itu adalah Y sama dengan 35,2 ditambah 1,72X. Nah, di sini ada contoh grafik berdasarkan kasus tadi. Untuk meramalkan periode ke-13-nya berarti untuk X-nya itu kita substitusikan 13, sehingga didapatnya itu peramalan pada periode ke-13-nya adalah 57,56. Nah, di sini tuh jadi data permintaannya itu kita plot di satu segmen koordinat. Nah, seperti yang kalian lihat, di mana kerapatan antar plotnya itu tuh seperti membentuk garis lurus. Nah, ini garis lurus ini yang biasa kita sebut sebagai trend line. Boleh lanjut? Nah, yang selanjutnya itu ada penyesuaian musiman atau seasonal adjustment. Di mana seasonal adjustment di situ adalah gerakan naik turun permintaan yang berulang secara teratur, dapat terjadi secara tahunan, bulanan, mingguan, dan bahkan harian. Nah, untuk pola musiman sendiri, seperti yang dijelaskan di awal slide ya, seasonal adjustment itu memiliki karakteristik, dia itu perhitungannya adalah per 1 tahun. Jadi misalnya kalau dia udah lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, dia itu tidak bisa disebut sebagai seasonal adjustment. Kalau bukan 1 tahun berarti dia bisa kita sebut sebagai siklus atau cycle. Pokoknya kalau seasonal adjustment patokannya dia dihitung secara 1 tahun. Nah, untuk seasonal adjustment di sini ada suatu parameter mana ada faktor musiman, di mana faktor musiman ini adalah angka pengali yang diterapkan pada ramalan normal. Di sini rumusnya itu adalah S ke I itu sama dengan D ke I dibagi sigma D, di mana SI-nya itu adalah faktor musiman pada periode ke I, DI-nya itu adalah total permintaan periode musiman ke I, dan sigma D-nya itu adalah total seluruh permintaan. Nah, sehingga kita bisa dapatkan parameter lain. Di sini ada parameter ramalan musiman, yakni rumusnya adalah S dikali FI itu sama dengan S ke I dikali F. Boleh lanjut? Nah, di sini kita langsung aja masuk ke contoh kasus. Di sini ada contoh dari Wisborne Farm, di mana ada data permintaan kalkun dalam ribuan ekor. Di sini tuh tabel di sini menunjukkan bahwa di kolom pertama itu ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Lalu di sampingnya itu ada Q1, Q2, Q3, itu artinya kuartal ke tahun tersebut. Q1 artinya kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat. Nah, bisa dilihat ya, untuk periode patokannya itu adalah per tahun. Jadi dari tahun 1 lanjut ke tahun 2, lanjut ke tahun 3. Kalau bukan per tahun, dia itu bukan seasonal adjustment. Nah, di sini ada data ya Q1, Q2, Q3 seperti yang terlampir. Pertama-tama tuh kita jumlahkan dulu dalam 1 tahun itu totalnya dapat berapa. Nah, dalam total per tahunnya itu di sini kita dapat 45 untuk tahun pertama.
Lalu untuk tahun keduanya itu ada 50,1 dan tahun ketiganya itu 53,6. Selain kita menotalkan data per tahunnya itu, kita menotalkan juga data per musimannya atau data per kuartalnya. Untuk yang Q1-nya itu kita total sehingga didapat sekitar 42. Lalu untuk Q2-nya itu totalnya sekitar 29,5. Q3-nya itu kita dapat 21,9 dan Q4-nya itu kita dapat sekitar 55,3. Nah, dari total data tersebut kita juga harus menjumlahkannya, di mana eh, total data tersebut itu dihitung, didapatnya di sini 148,7. Nah, seperti yang ditampilkan slide sebelumnya tadi, kita menghitung faktor musiman terlebih dahulu. Di sini S1-nya itu didapat dari total data dari kuartal pertama dibagi total data selama 3 tahun, yakni 42 dibagi 148,7. Itu kira-kira dapatnya itu 0,28. Nah, untuk S2-nya sama seperti tadi, yakni total data di Q2 dibagi dengan total selama 3 tahun itu dapatnya 0,2. Lalu untuk S3-nya itu 0,15 dan S4-nya itu diperoleh 0,37. Nah, untuk ramalan tahun keempatnya ini, di samping kita menggunakan sistem adjustment tuh kita juga perlu menggunakan metode time series yang lain. Di sini sebagai contohnya itu kita pakai metode dari garis trend linear. Di mana di sini tuh udah disebutkan bahwa pemodelannya itu 40,97 ditambah 4,3 X kan. Nah, ini X-nya itu karena kita ingin mencari ramalan tahun keempat, ini langsung kita substitusikan sebagai 4. Di mana nanti hasilnya itu adalah 58,17. Nah, 58,17 itu berarti adalah total ramalan di tahun keempat. Sehingga untuk ramalan permusimannya itu kita juga harus mengalihkannya dengan rumus S dikali F ke I. Nah, untuk untuk per untuk ramalan permusimannya itu yang di kuartal pertama di tahun keempat, di sini kita langsung substitusikan saja. Tadi kan nilainya S1 itu kan 0,28, kita tarik ke sini 0,28 dikali 58,17. Nih, 58,17 itu adalah ramalan tahun keempatnya. Nah, didapat untuk ramalan kuartal pertamanya itu adalah 16,28. Lalu lanjut di ramalan kuartal keduanya itu didapat 11,63. Lalu lanjut ramalan kuartal ketiganya itu 8,73 dan ramalan kuartal keempatnya itu adalah 21,53. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya seperti yang dijelaskan tadi, di sini ada akurasi peramalan, di mana akurasi peramalan itu adalah selisih antara nilai ramalan dengan permintaan aktual. Seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya, kalau akurasi itu adalah kita tuh menilai kalau selisih atau perbedaan antara tebakan kita dengan keadaan nyatanya itu semakin besar, maka ramalannya itu kan dihitungnya sebagai ramalan yang buruk ya. Kalau bagus berarti harusnya selisih antara nilai ramalan dengan nilai aktualnya itu adalah kecil atau hampir tidak ada. Hampir tidak ada itu dimasukkan sebagai nilainya 0 ya. Nah, untuk akurasi peramalan yang dipakai dalam metode time series ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah MAD atau Mean Absolute Deviation, di mana MAD ini adalah rata-rata selisih absolut antara ramalan dan aktual. Lalu yang kedua ini adalah MAPD atau Mean Absolute Percent Deviation, atau yang bisa kita sebut adalah rata-rata error absolut dalam bentuk persentase. Lalu di sini ada E, itu merupakan cumulative error, di mana
dia adalah jumlah total dari semua error pada setiap periode. Lalu di sini ada EBAR, yakni adalah rata-rata error per periode, dan yang terakhir adalah MSE atau mean square error, di mana itu adalah rata-rata kuadrat setiap error. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada contoh tabel perhitungan juga, kita ambil dari PM Computer Service. Di sini dengan alfanya itu 0,3. Nah, untuk di sini ditampilkan dari periode 1 ke periode 12, dan DT itu adalah data aktual. Lalu di sini ada FT itu merupakan forecast atau ramalan, data ramalannya. Nah, untuk errornya di sini bisa kita lihat ya, untuk periode pertama di data aktual dan forecastnya itu nilainya sama. Nah, kalau nilainya sama, untuk di errornya ini kita tiadakan atau kita hilangkan, anggap saja tidak ada, karena data aktual dan forecastnya itu tidak ada perbedaan. Lalu kita lanjut untuk menghitung kita lanjut untuk periode selanjutnya. Untuk data aktualnya di sini 40, 41, 37 dan seterusnya. Lalu untuk ramalannya juga 37, 37,9, 38,83. Itu berarti beda ya antara data aktual dengan data ramalan. Jadi mulai dihitungnya itu memang dari periode kedua. Nah, seperti yang disebutkan tadi, untuk data aktualnya ini di sini kita total didapatnya itu sekitar 520. Untuk forecastnya itu tidak perlu karena tidak digunakan. Lalu untuk errornya itu kita dapatkan selisih antara pengurangan dari data aktual dikurangi data ramalan. Jadi errornya di sini dari mulai periode kedua itu ada 3,1, min 1,83 dan seterusnya. Lalu untuk yang selanjutnya ada mutlak dari error. Jadi yang tadi nilainya negatif di error kita positifkan. Lalu di sini ada error kuadratnya itu dari mutlak tadi kita kuadratkan. Di sini kita total dapatnya itu dari total data aktualnya itu ada 520, total errornya itu adalah 49,31, total mutlak errornya itu adalah 53,41, dan total error kuadratnya itu adalah 376,04. Boleh lanjut? Nah, untuk rumus-rumus akurasi peramalannya di sini bisa kita lihat untuk yang MAD-nya di sini adalah jumlah dari harga mutlak selisih antara data aktual dan ramalan itu dibagi dengan N atau periode. Kalau dari data slide sebelumnya, boleh mundur dulu Rahman. Nah, untuk total dari selisih absolut data aktual dan ramalannya itu di sini ya 53,41. Lalu untuk N-nya itu adalah 12 dikurang 1, jadi 11. Karena kan tadi periode pertamanya itu tidak dihitung. Boleh lanjut? Nah, di sini kita substitusikan, maka berdasarkan perhitungan MAD, dia itu nilainya 4,85. Selanjutnya untuk yang akurasi peramalan yang kedua, di sini ada MAPD, di mana rumusnya itu adalah jumlah dari absolut selisih antara data aktual dan ramalan itu dibagi dengan jumlah dari data aktual, di mana di sini kita substitusikan nilainya 53,41 dibagi 520, itu nilainya sekitar 10,3%. Lalu untuk cumulative error, ini adalah total dari data aktual dikurang ramalan, itu hasilnya 49,31. Lalu yang selanjutnya ada average error atau EBAR. Di sini nilainya adalah jumlah dari data aktual dikurang data ramalan dibagi jumlah periode. Di sini nilainya sekitar 4,48. Lalu selanjutnya ada MSE.
Di sini rumusnya adalah sigma dari error kuadrat tadi dibagi dengan n. Kita substitusikan, diperoleh 376 dibagi 376,04 dibagi dengan 11. Itu hasilnya dapatnya sekitar 34,18. Nah, ini secara singkat aja, kalau hasil perhitungan akurasi tersebut itu nilainya kecil, akibatnya itu akurasi yang kita gunakan di metode time series itu tuh yang kita gunakan itu cukup kuat. Jadi semakin kecil nilai akurasi peramalannya, maka semakin baik metode peramalan yang kita gunakan untuk meramalkan data-data permintaan di periode-periode selanjutnya. Boleh next? Nah, ini selanjutnya ada apa ya, seperti contoh kalau eh, dalam menggunakan metode-metode time series tadi melalui Excel. Baik, selanjutnya kita akan mencoba peramalan berbasis komputer menggunakan Excel. Nah, karena kita akan menggunakan Excel QM, maka setelah mendownload Excel QM, kita buka Excel QM-nya. Jangan buka langsung dari filenya, karena nanti Excel QM-nya tidak akan muncul. Tunggu Excel-nya kebuka dulu, guys. Baik, jika Excel-nya sudah terbuka, baru buka filenya melalui file ini. Nah, di sini ini ada cara install Excel QM. Jika kalian belum mendownload Excel QM, boleh diikuti cara installnya dan tinggal klik dari link yang sudah ada di Excel. Lalu di sini juga saya sudah menyiapkan data untuk moving average, exponential smoothing, dan data linear trend line. Nah, jadi untuk
menggunakan Excel ini ada dua cara. Yang pertama itu ada tools langsung dari Excel-nya, dan yang kedua itu Excel QM. Nah, kalau untuk solusi yang pakai tools dari um, Excel-nya, kita harus mengaktifkan dulu tools-nya. Pertama, klik File, Options, lalu klik Add-ins. Nah, di sini manage-nya itu adalah Excel Add-ins. Setelah itu, klik Go. Nah, setelah klik Go ini nanti akan muncul add-in seperti ini. Nah, karena kita mau pakai analisis toolpack, maka kita klik centang analisis toolpack dan klik OK. Nah, setelah itu, untuk mengecek apakah add-ins-nya sudah ada, pencet bar data, nanti di sini akan muncul data analisis. Nah, jadi untuk data analisis ini, untuk di Excel-nya sendiri, tools-nya itu hanya bisa moving average dan exponential smoothing. Jadi nanti untuk sisanya akan digunakan Excel QM. Nah, caranya itu pertama klik data analisis ini, lalu klik yang moving average karena kita akan coba menghitung yang moving average terlebih dahulu. Klik OK. Lalu input range, di sini range-nya itu adalah datanya. Di sini kan datanya sudah ada, jadi kita klik ini datanya dari pesanannya ini. Lalu intervalnya ini karena kita mau 3 bulan terakhir, jadi kita klik 3. Dan output range-nya itu klik di mana kita mau outputnya muncul. Misalkan di sini. Klik OK, lalu nanti outputnya akan muncul seperti ini. Ini hasil peramalannya. Nah, untuk yang 5 bulan juga seperti itu. Caranya sama. Hanya di bagian intervalnya kita ubah dan bagian outputnya kita ubah ke sebelah sini. Lalu klik OK dan akan muncul. Nah, NA ini karena kan kalau untuk moving average itu kan 3 bulan terakhir berarti butuh data 3 bulan. Nah, karena Januari dan Februari itu tidak ada data 3 bulan terakhirnya jadinya kosong. Begitupun untuk yang 5 bulan. Seperti itu. Lalu kalau untuk yang exponential smoothing, klik data analisis lagi, pilih yang exponential smoothing. Klik OK. Lalu di sini input range, di sini range-nya itu adalah datanya. Datanya di sini. Lalu damping factor itu adalah 1 dikurang alfa. Karena di sini alfanya 0,3, berarti damping factornya itu adalah 1 dikurang 0,3, yaitu 0,7. Lalu output range-nya klik di sini, karena kita ingin memunculkan outputnya di sebelah sini. Nah, begitupun untuk yang alfanya 0,5. Data input range-nya masih sama, damping factor-nya, ingat damping factor itu adalah 1 dikurang alfa. Jangan masukkan alfa karena nanti hasilnya akan berbeda. Outputnya pindahkan ke sini. Nah, ini adalah hasil dari moving average dan exponential smoothing. Peramalan untuk moving average peramalannya 3 bulan dan 5 bulan, dan exponential smoothing peramalannya dengan alpha 0,3 dan alpha 0,5. Seperti itu. Nah, ini untuk tools dari Excel-nya sendiri. Nah, kalau untuk sisanya kita bisa pakai Excel QM. Yang pertama seperti yang awal tadi, install terlebih dahulu Excel QM-nya. Lalu di sini kan saya sudah menyiapkan datanya. Pertama kita di sini pilih dari XLQM, bar XLQM-nya. Pilih XLQM. Nah, di sini kita pilih yang forecasting. Lalu misalkan kita mau coba untuk menghitung forecasting dari moving average. Klik yang moving average. Lalu misalkan sheet name-nya kita kasih MA, moving average. Nah, periods of data ini adalah data yang mau dimasukkan. Di sini kan datanya itu adalah Januari sampai Oktober, data moving average. Berarti ada 10 data. Berarti kita masukkan 10 data. Nah, number of periods to average itu adalah bulannya. Kita mungkin coba dari 3 bulan mungkin ya. Jadi klik yang 3 bulan. Lalu kalau ingin memunculkan graf, kita centang grafnya. Lalu klik OK.
nanti akan muncul sheet terbaru dari moving average dan udah ada grafnya. Nah, dari sini karena datanya kita sudah ada, tinggal copy saja datanya lalu dimasukkan ke dalam sheet ini. Nah, di sini hasilnya akan muncul hasil peramalannya dan hasil dari forecast akurasinya. Di sini periode ke-11 peramalannya itu ada 110 dan di sini ada hasil dari grafiknya. Grafik dari permintaan dan peramalannya. Nah, selanjutnya akan dicoba untuk um, weighted moving average. Di sini masih sama caranya. Ada 10 data dan misalkan meramal 3 bulan terakhir. Lalu klik OK. Nah, datanya tadi masih data yang sama untuk moving average. Masukkan ke dalam sini. Nah, jadi data yang sudah saya siapkan itu diambil dari PowerPoint, contoh dari PowerPoint. Nah, kalau karena tadi di contohnya PowerPoint itu untuk weighted moving average-nya itu dia mengambil bobot 50%, 33%, dan 17%, maka kita di sini masukkan 50%, 33%, dan 17%. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini, hasil peramalannya, dan ini hasil peramalan periode 11, 103,4, dan akurasi, forecast akurasinya, peramalan akurasinya seperti ini. Selanjutnya akan dicoba Excel QM untuk data exponential smoothing. Masih sama, pilih yang forecasting, lalu klik yang exponential smoothing. Di sini kita kasih sheetnya name-nya exponential smoothing ya S. Nah, di sini data exponential smoothing ini kan ada 12 periode, maka di sini masukkan 12. Lalu kalau ingin memunculkan grafnya, klik ini centang grafnya, lalu klik OK. Nah, di sini karena datanya sudah ada, kita copy saja datanya. Nah, karena ini masih memakai data dari contoh soal di PowerPoint, dan di contoh soal PowerPoint itu menggunakan alfanya 0,5, maka di sini kita masukkan alfa 0,5. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini, forecastingnya, dan peramalan akurasi peramalannya, dan untuk periode ke-13 itu peramalannya di sini, dan ada hasil dari grafiknya. Seperti itu. Lalu selanjutnya akan dicoba untuk trend adjusted exponential smoothing. Datanya masih sama, di sini ada 12 periode. Sini akan dimunculkan grafnya, jadi dicentang grafnya, lalu klik OK. Datanya di copy saja. Nah, karena di contoh soal PPT tadi, alfa yang digunakan itu 0,5 dan betanya 0,3 kalau nggak salah ya. Jadi kita masukkan seperti ini, alfa 0,5, beta 0,3. Nah, didapat seperti ini. Nah, sebenarnya di sini ada kesalahan rumus di bagian smoothed forecast-nya. Di sini dia mengalihkan betanya, ya mengalihkan alfanya dengan forecast including trend. Harusnya dengan smoothed forecast-nya. Jadi di sini diubah F9-nya jadi yang ini, D9. Lalu kita tinggal klik ini sampai bawah. Didapatkan hasilnya sebagai berikut. Ini hasil yang sudah benarnya.
Jadi di sini sudah ada smoothed forecast-nya, terus yang trennya, lalu ini forecasting including trennya juga di sini didapat hasilnya. Dan ini adalah hasil dari grafiknya antara permintaan, smoothed forecast-nya, dan forecast including trend. Seperti itu. Lalu selanjutnya akan dicoba XLQM untuk linear trend line. Masih sama, klik XLQM by chapter, pilih yang forecasting, lalu klik yang regression atau trend analysis. Di sini dari um, data yang ada ini kan ada 12. Jadi kita masukin periodenya 12, grafnya dicentang dan klik OK. Nah, di sini datanya kita copy saja dari periode X-nya kita copy di sini, paste di sini, dan begitu pun untuk yang demand Y-nya. Nah, setelah itu didapat di sini hasil forecastingnya. Ini hasil A-nya dan hasil B-nya. Intercept itu hasil A, slope itu yang B. Ini untuk forecasting tiap periodenya. Dan ini untuk peramalan akurasi peramalannya. Dan ini untuk peramalan di periode ke-13. Seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk demonstrasi dari penggunaan Excel dari tools-nya atau dari Excel QM. Baik, selanjutnya, untuk mengukur kepemahaman dari teman-teman mengenai materi ini, kami sudah menyediakan latihan soal yang dapat teman-teman kerjakan sebagai berikut. Nah, selanjutnya juga di sini kami menyantumkan beberapa referensi yang kami gunakan. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.